Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melianini Prasesia dengan NIM 22109123200026. Di video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu dari 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi: pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic assessment skill. Kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development and program planning skill. Ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skill. Keempat, mampu memahami budaya setempat atau cultural company skill. Kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community involvement. Keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health skill. Ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan keterampilan dalam bidang manajemen atau financial planning and management skill. Kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skill. Di sini saya akan memfokuskan penjelasan kompetensi nomor 3, yaitu mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skill. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatus yang artinya berbagi atau menjadi milik bersama, menegaskan bahwa tujuan dilakukan untuk berbagi dalam kebersamaan. Secara mendasar dan sederhana, komunikasi adalah proses penyampaian atau pembagian pesan dari satu pihak ke pihak lainnya supaya mendapatkan pemahaman bersama terhadap suatu hal pada suatu pesan tersebut. Nah, tahun 1992 menyatakan setidaknya ada 4 jenis kemampuan berkomunikasi secara efektif pada profesional atau tenaga kesehatan, yaitu yang pertama, education and training skill. Education and training skill atau keterampilan di bidang pendidikan dan pelatihan merupakan keterampilan yang harus dimiliki tenaga kesehatan, terutama mereka yang berkecimpung dalam mengelola pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Keterampilan ini membantu tenaga kesehatan dalam pemberian informasi dan peningkatan kemampuan pada masyarakat yang terdiri dari, yaitu yang pertama, keterampilan mengajar atau teaching skill. Adalah kemampuan seorang tenaga kesehatan dalam memberikan pengajaran kepada audiens atau masyarakat sasaran. Pada pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, keterampilan mengajar diarahkan pada proses pembelajaran kepada orang dewasa. Dengan demikian, seseorang tenaga kesehatan juga harus sedikit memahami ilmu psikologi perkembangan terutama pada manusia dewasa. 2. Presentasi skill. Presentasi skill merupakan kemampuan yang harus dimiliki seseorang tenaga kesehatan dalam menyampaikan data dan informasi kepada audiens atau masyarakat secara efektif. Seorang presenter yang baik harus mampu menyampaikan informasi secara jelas dan benar dengan waktu yang telah ditentukan. Seringkali, presentasi dianggap gagal karena presentasi kurang memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas berbicara atau speaking. Hal tersebut antara lain, pertama, secara berhati-hati menggerakkan postur tubuh. Kedua, tetap melakukan kontak mata dengan audiens dan memberi atensi kepada audiens. Ketiga, tidak menggerakkan tangan secara berlebihan. Keempat, jaga gerakan mata agar sesuai dengan ucapan. Ketiga, computer skill. Computer skill adalah kemampuan komunikasi seseorang dalam penguasaan aplikasi atau software komputer, terutama yang berhubungan dengan menyampaikan informasi dan komunikasi. Saat ini banyak sekali aplikasi atau software yang menawarkan fitur-fitur canggih dengan media yang berbeda-beda atau multimedia seperti video, audio, tulis, dan sebagainya. 2. Therapeutic skill merupakan sekumpulan keterampilan yang berhubungan dengan komunikasi interpersonal atau antara petugas dan kesehatan dengan pasien dalam rangka penyembuhan atau pencegahan penyakit. Tujuan keterampilan ini selain dalam rangka perawatan dan penyembuhan juga mengedukasi serta membujuk pasien atau masyarakat agar mampu berperilaku hidup sehat. Keterampilan terapi ini terdiri dari pertama, listening skill. Listening skill merupakan keterampilan petugas kesehatan dalam mendengarkan keluhan dan memberikan atensi kepada lawan bicara. Setiap orang memiliki keinginan untuk didengar.
Namun sayangnya beberapa tenaga kesehatan beranggapan bahwa dirinya lah yang harus didengar. Padahal orang lain akan mau mengikuti arahan petugas kesehatan apabila keluhannya didengar. 2 adalah counseling skill. Counseling skill adalah keterampilan, kemampuan tenaga kesehatan dalam membantu klien secara intensif dalam mengambil keputusan untuk bertindak. Konseling biasanya dilakukan dengan duduk dan berbicara dari hati ke hati. Hasil dari konseling tidak akan didapatkan saat itu juga, tetapi beberapa saat setelah sesi konseling selesai. Kemampuan konseling ini terbagi menjadi 2, yaitu pertama, mendengar dan memperhatikan, kedua, intervensi konseling, sehingga kemampuan konseling tidak lepas dari kemampuan listening yang sudah dibahas pada subbab sebelumnya. 3, group facilitating skill atau kemampuan fasilitas kelompok merupakan kemampuan petugas kesehatan dalam mengarahkan kelompok untuk mencapai tujuan. 3, organization skill. Pertama, keterampilan manajerial atau managerial skill. Ini adalah kemampuan tenaga kesehatan untuk mengatur dan mengendalikan sumber daya organisasi yang meliputi sumber daya manusia, dana, peralatan, agar dapat tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengertian efektif di sini adalah sumber daya tersebut mampu dikelola sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan efisien adalah organisasi mampu mencapai tujuan dengan sumber daya yang seoptimal mungkin. Kedua, pertemuan atau meeting skill. Ini adalah keterampilan yang harus dimiliki seorang tenaga kesehatan dalam merencanakan, mengatur, dan mengarahkan pertemuan yang dilakukan secara kelompok, baik formal maupun informal, agar sesuai dengan tujuan pertemuan tersebut. 3 adalah wawancara atau interview skill. Ini adalah keterampilan tenaga kesehatan dalam melakukan wawancara dengan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan tertentu untuk tujuan menggali informasi sedalam-dalamnya dengan pihak lain. 4 adalah personal skill. Pertama, keterampilan menulis atau writing skill. Kemampuan menulis ini adalah kemampuan dalam membuat karya tulis atau tulisan yang baik bersifat fiksi maupun non-fiksi dengan kaidah-kaidah penulis yang baik. Yang kedua adalah assertiveness skill, merupakan kemampuan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam organisasi dengan pendekatan rasional dan terukur. Selain pendekatan asertif dalam menangani konflik, juga terdapat pendekatan submisif atau lebih menghindari konflik, antipati, serta pendekatan agresif lebih ke emosional dan mempengaruhi konflik. Ketiga adalah pengendalian diri atau self-awareness skill. Ini adalah kemampuan untuk mencatat dan menggali secara bertahap dan terus-menerus aspek-aspek yang ada dalam diri seseorang meliputi perilaku, psikis, dan fisik dalam rangka mengembangkan kepribadian dan hubungan antar personal. Sekian penjelasan dari saya sebelumnya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata yang dapat menyinggung kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.